Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Manajemen Dakwah semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Masjid dan Islamic Center. Saya Muhammad Hidayatullah ingin menyampaikan materi terkait masjid, hubungan masjid dengan pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, materi pertama, masjid dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan sesuatu kegiatan melibatkan masyarakat untuk membantu melaksanakan program organisasi dan pemecah permasalahannya untuk kepentingan umum. Dengan kata lain, pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan masjid untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran masjid. Setiap kegiatan masjid sedapat mungkin mengundang masyarakat untuk berkontribusi, misalnya sebagai pengurus, seperti misalnya jadi marbot yang bisa bersihin dalam masjid seperti itu di salah satu organisasi atau kegiatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa memiliki masjid. Dengan kata lain, bahwa masjid adalah milik mereka dan mereka bertanggung jawab dalam mensukseskan kegiatan masjid tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemberdayaan ini merupakan suatu bentuk kesukarelaan masyarakat untuk berhasil menyumbangkan tenaga, karena masjid-masjid zaman sekarang yang telah jadi di sekarang ini, banyak masjid-masjid yang tidak digunakan karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat yang untuk mengurusi masjid, dan tidak ada orang yang mampu memberikan tenaganya untuk masjid. Nah, dalam masjid ini pemberdayaannya mensukseskan dalam kegiatan banyak hal seperti kajian, kurban atau Idul Fitri atau taraweh. Dalam menyukseskan kegiatan tersebut pasti ada orang-orang yang sukarela untuk menyiapkan semuanya, dan ada orang yang ikut basi untuk menyumbangkan tenaganya seperti agar masjid ini bisa maju dan bisa dipakai untuk sholat dan ibadah dengan lain-lainnya. Dan masjid ini juga harus dimiliki oleh masyarakat sekitar, dikarenakan masjid ini sebagai rumah atau tuan rumah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus sangat menjaga masjid agar masjid ini bisa digunakan untuk berbagai orang masyarakat, dan masjid juga bisa untuk istirahat bagi orang yang ingin istirahat di bagian luar masjid. Untuk meningkatkan dan mewujudkan kemakmuran ini akan adanya kontribusi dari masyarakat untuk mengundangnya untuk berpartisipasi agar orang-orang mau untuk mewujudkan kemakmuran masjid di setiap kegiatan masjid. Jadi masyarakat ini sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat di masjid ini sangatlah penting untuk kemajuan masjid dan menyukseskan acara-acara yang ada di masjid dengan sebaik-baiknya, dengan sukarela juga. Oke, saya akan melanjutkan bab kedua, yaitu fungsi masjid dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, masjid sebagai sarana dakwah. Salah satu sarana dakwah yang paling penting adalah masjid. Dari sinilah untuk pertama kalinya risalah Allah dari agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah setelah diselamatkan dari kejaran orang Quraisy, tindakan pertama yang dilakukan adalah pembangunan masjid, yakni Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nah, tindakan ini menunjukkan bahwa masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan Islam, forum tempat berkumpul kaum beriman, dan sebagai modal pertama sebagai negara Islam yang tanpanya dakwah tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, yaitu masjid sebagai pusat pengembangan moral. Manusia sejak dilahirkan di muka bumi ini pasti membutuhkan orang lain. Berbeda dengan makhluk lainnya seperti hewan yang bisa hidup tanpa induknya karena masih bisa mencari makan, minum, dan menghidupi dirinya sendiri. Maka dari itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di masjidlah tiap muslim disadarkan bahwa sesungguhnya mereka semua itu sama,
Di dalam masjid hilanglah perbedaan kulit, suku, kedudukan, kekayaan, mazhab, maupun ideologi. Semuanya berbaris di hadapan Allah tanpa perbedaan, bagai sekumpulan saudara seia sekata. Yang ketiga yaitu masjid sebagai pusat pendidikan. Fungsi masjid sebagai sarana pendidikan juga memiliki arti penting karena ia membentuk sumber daya manusia. Bahkan, dengan fungsi ini, internalisasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pembinaan akhlak di tengah-tengah masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Baik pengelola masjid yang mampu, sebaiknya menyelenggarakan pendidikan di lingkungan masjid semisal taman kanak-kanak, tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, maupun tingkat aliyah. Mungkin beberapa masjid telah menyelenggarakan pendidikan seperti Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Bagi pengelola masjid yang kemampuannya terbatas, tentu saja dapat mengusahakan pendidikan yang diperlukan jamaah secara minimal. Yang keempat yaitu masjid sebagai pusat pengembangan ekonomi. Menurut sejarah di Timur Tengah ataupun di tanah air, masjid dijadikan sebagai pusat pengembangan masyarakat. Di Mekah sendiri, sejak sebelum Islam berkembang, telah menjadi pertemuan para pedagang Arab di timur, utara, selatan, maupun di barat. Jiwa dagang perlu dihidupkan lagi oleh orang-orang dengan contoh Nabi Muhammad sebagai pedagang sukses pada masanya. Dalam konteks ini, tepat kiranya menghidupkan ekonomi jamaah yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan setempat, baik berskala kecil maupun besar. Dengan demikian, pendirian koperasi warnet, klinik kesehatan, dan warung serba ada di sekitar masjid merupakan wujud konkret dari menghidupkan kembali jiwa dagang tersebut. Yang kelima yaitu masjid sebagai pusat pengembangan politik. Dalam kurun Nabi dan Khulafaur Rasyidin, nyata sekali betapa masjid merupakan pusat dunia Islam. Siapa yang penting kedudukan dalam masjid, dia pula lah yang penting kedudukannya di masyarakat. Siapa yang menjadi imam dalam sholat, ia pula lah yang menjadi imam dalam masyarakat dan politik. Di zaman Nabi dan Khalifah, orang yang diangkat menjadi gubernur dalam suatu provinsi, sekalian juga ditunjuk menjadi imam pemimpin sholat. Kehormatan menjadi imam sama dengan kehormatan menjadi raja. Nah, dari beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat di atas, semoga kita semua dapat menghapus pandangan orang-orang sempit tentang peran dan fungsi masjid, tentunya dengan tanpa membatasi siapapun, laki-laki maupun perempuan berkunjung ke rumah Allah agar dapat belajar dan beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masjid dengan pemerintahan. Pendayagunaan masjid dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan. Seiring dengan kemunduran dan kebangkitan kembali umat Islam, fungsi masjid semakin berbeda dengan adanya pengurangan dan penambahan fungsi. Dalam bidang politik, pemanfaatan masjid ada batasan-batasan tertentu. Pada dasarnya, kegiatan apapun yang tidak melanggar syariat diperbolehkan dilakukan di masjid, termasuk kegiatan politik. Namun kegiatan politik yang mengindikasi pada propaganda, perpecahan, dan kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai syariat tidak diperbolehkan di masjid. Dewasa ini pemanfaatan masjid digunakan sebagai tempat musyawarah, hanya saja tingkatannya berbeda. Keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbullah lembaga-lembaga baru yang mengambil alih sebagai peranan masjid di masa lalu, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi keagamaannya.
Seperti halnya telah ada lembaga tersendiri yang mengurusi tentang pernikahan, keprajuritan ataupun peperangan, dakwah, kesehatan, peradilan, dan sebagainya. Fungsi dan peran masjid secara luas seperti masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sulit untuk diwujudkan pada masa kini. Namun ini tidak berarti bahwa masjid tidak dapat berperan di dalam hal-hal tersebut. Paling tidak perlu upaya dalam mengendalikan fungsi dan peran masjid agar lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Jika pada pasca sejarah Islam musyawarah di masjid pada tingkatan negara Madinah, pada era dewasa ini musyawarah di masjid hanya pada tingkatan di bawahnya. Selain itu, nuansa siasah maliyah terlihat dari hadirnya Baitul Mal pada masa klasik di area masjid. Pada pasca sejarah Islam, masjid difungsikan sebagai tempat musyawarah, menentukan pemimpin negara, tempat menyusun siasat perang. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.